Halo teman-teman, halo warga bola semua. Real Madrid menangis di Emirates. The Gunners Arsenal sangat-sangat beringas, tapi wasit masih sedikit miris. Itu tadi kata pembuka. Halo teman-teman, halo warga bola semua. Selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang hasil pertandingan Liga Champions antara The Gunners Arsenal yang menjamu tamunya Real Madrid di Emirates Stadium. Bertindak sebagai tuan rumah, anak-anak asuh dari Mikel Arteta berhasil menumbangkan tamunya Real Madrid. Dan anak-anak asuh dari Carlo Ancelotti terlihat tak berdaya dalam pertandingan kali ini, teman-teman. 3 gol tanpa balas. 2 gol melalui set piece Declan Rice dan 1 gol dibuat oleh Merino membungkam Real Madrid di Emirates Stadium kali ini, teman-teman. Ditambah lagi permainan spektakuler, permainan atraktif, permainan yang di luar prediksi yang disajikan oleh pemain-pemain The Gunners Arsenal menambah kesengsaraan Real Madrid di Emirates Stadium dalam pertandingan kali ini, teman-teman. Lantas bagaimana kita sebagai penonton melihat jalannya pertandingan? Kita akan bahas dalam video kali ini, teman-teman. Namun sebelum kita jauh membahas, ada sedikit info bahwa Bayern Munchen ditumbangkan di kandangnya sendiri oleh tamunya Inter Milan dengan skor akhir 2-1. Oke, kita akan bahas bagaimana pertandingan berlangsung antara The Gunners Arsenal yang menjamu tamunya Real Madrid di Emirates Stadium. Seperti yang saya katakan di kata pembuka tadi, bahwa Real Madrid menangis di Emirates. Bagaimana tidak, teman-teman? 3 gol tanpa balas yang dibuat oleh pemain-pemain Arsenal dengan permainan atraktifnya. Sungguh sangat membungkam pemain-pemain Real Madrid beserta fans dan pelatihnya, teman-teman. Carlo Ancelotti tentunya tidak datang dengan tangan kosong. Kalau ada yang bilang Carlo Ancelotti itu miskin taktik, saya tentu tidak setuju, teman-teman. Karena dalam pertandingan kali ini, Carlo Ancelotti membuktikan strategi dan taktiknya. Memang strategi dan taktiknya tidak begitu berjalan dalam pertandingan kali ini. Tapi tentu saja dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia telah mempelajari bagaimana permainan-permainan The Gunners Arsenal di pertandingan-pertandingan sebelumnya yang telah dilakoni oleh The Gunners Arsenal. Sehingga dalam pertandingan kali ini, Carlo Ancelotti menerapkan menerapkan strategi yang sedikit bertahan dan memanfaatkan serangan balik, counter attack melalui Vinicius dan Kylian Mbappe. Itu terlihat beberapa kali. Namun sayangnya tidak berjalan, teman-teman. Strategi Carlo Ancelotti ini tidak berjalan dalam pertandingan kali ini menghadapi Arsenal. Ancelotti lupa bahwa The Gunners Arsenal adalah tim yang inkonsistensi, yang susah ditebak, yang kadang performanya naik, kadang performanya turun. Kadang dia on fire, kadang lemah. Begitu, teman-teman. Namun dalam pertandingan kali ini, pemain-pemain The Gunners Arsenal sungguh sangat-sangat on fire. Sangat-sangat di luar prediksi, teman-teman. Dan seperti biasa, Mikel Arteta selalu mempunyai kejutan di setiap pertandingannya. Contoh saja, Merino dalam pertandingan Arsenal ketika melawan Fulham, kalau tidak salah ya. Dia memberikan Merino kesempatan untuk menjadi striker. Dan itu Merino membuktikannya bahwa ia bisa. Nah, ini adalah amunisi yang dimiliki oleh Arteta. Kejutan. Sesuatu hal yang tidak terduga. Nah, dalam pertandingan kali ini, sesuatu hal yang tidak terduga terjadi juga. Declan Rice, yang tidak terbiasa mengambil tendangan bebas, tiba-tiba diberi kesempatan untuk mengambil tendangan bebas. Dan ini menjadi amunisi yang sangat kuat untuk Mikel Arteta. Dan tidak diprediksi oleh Carlo Ancelotti. Biasanya kan set piece yang dilakukan oleh The Gunners Arsenal adalah umpan ke kawan-kawannya di depan, begitu. Tapi kali ini Declan Rice
mencoba menendangnya langsung ke gawang. Dan ternyata hasilnya di luar dugaan. 2 gol berturut-turut melalui hasil dari tendangan bebas, teman-teman. Ini jarang terjadi tentunya. Saya pribadi, baru melihat 2 tendangan bebas yang sukses dalam satu pertandingan yang dilakukan oleh orang yang sama, baru di pertandingan kali ini. Baru The Gunners Arsenal Declan Rice yang membuatnya, teman-teman. Tentu di luar prediksi, teman-teman. Gitu. Nah, ini yang Carlo Ancelotti tidak memperkirakannya, di luar dugaan, teman-teman. Di luar dugaan sama sekali. Carlo Ancelotti menyiapkan strategi bertahan, memanfaatkan counter attack, tapi sayangnya lini tengah Carlo Ancelotti, lini tengah Real Madrid tidak mampu menandingi lini tengah The Gunners Arsenal yang sedang sangat-sangat on fire. Camavinga, Modric, Bellingham, Rodriguez tidak mampu menandingi Declan Rice. Ada Lewis Kelly, ada Odegaard, ada Partey di sana yang lebih on fire, teman-teman, yang sangat-sangat perform dalam pertandingan kali ini. Saya menilai bahwa lini tengah Real Madrid yang diisi oleh Modric tentunya sudah kalah spiritnya dalam pertandingan kali ini. Kalah spirit melawan lini tengah The Gunners Arsenal yang isinya anak muda semua, terutama Lewis Kelly. Lewis Kelly memang sangat-sangat gacor dalam pertandingan kali ini. Aneh sekali, teman-teman, Lewis Kelly ini. Memang. Nah, ini membuktikan bahwa Arsenal memang masih menjadi tim yang sangat inkonsistensi. Kadang di atas, kadang baterainya lemah, begitu. Ya, tapi itulah The Gunners Arsenal, teman-teman. Selalu menjadi tim yang mengejutkan lawan-lawannya. Nah, kedua, di kata pembuka tadi ada The Gunners Arsenal yang sangat-sangat beringas. Ya memang, dalam pertandingan kali ini, teman-teman, pemain-pemain The Gunners Arsenal sangat-sangat beringas, menunjukkan permainan yang spektakuler, atraktif, penguasaan bola yang baik. Kita bisa lihat babak pertama justru serangan bertubi-tubi dilakukan oleh The Gunners Arsenal, termasuk babak kedua. Dalam berbagai video ada yang bilang The Gunners Arsenal versus Courtois. Ada yang bilang Courtois. Kiper dari Real Madrid. Syukur kiper Real Madrid itu memang lagi performnya, lagi on fire juga dalam pertandingan kali ini, teman. Kalau kiper-kiper lain mungkin saja sudah terjadi banyak gol. Namun memang harus diakui, dikasih jempol buat kiper Real Madrid, Courtois. On fire sekali. Banyak save yang dilakukan, banyak clean yang dilakukan. Kali ini serangan bertubi-tubi. Tapi kiper Real Madrid yang satu ini memang harus diakui jempol, teman-teman. Bisa dibilang man of the match dari Real Madrid itu sendiri adalah kipernya sendiri. Kiper itu Courtois. Tapi kalau untuk keseluruhan pertandingan ya jelas Declan Rice. Tapi seandainya saja ya Arsenal tidak mampu memenangkan pertandingan kali ini, bisa jadi man of the match-nya adalah kiper Real Madrid, Courtois itu. Gitu. Karena dia sangat perform dalam pertandingan. Andai saja tidak ada dia, bisa jadi banjir gol ke Real Madrid. Andai saja. Makanya banyak orang yang bilang Arsenal versus kiper Real Madrid. Arsenal versus Courtois. Aneh kan? Bertubi-tubi serangan dilakukan, tapi memang kiper ini performnya sangat-sangat diakui jempol gitu, teman-teman. Nah, kata pembuka yang ketiga, wasit yang masih sedikit miris. Bagaimana tidak, teman-teman?
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pelanggaran yang harusnya penalti ya, bola mengenai tangan yang dilakukan oleh bek Real Madrid Asensio kalau tidak salah. Ya, Asensio. Bola mengenai tangan tapi tidak dikasih penalti oleh wasit. Kedua, Vinicius yang melakukan diving tapi tidak diberi pelanggaran. Ketiga, Bellingham yang jelas-jelas menarik Odegaard di babak kedua tapi tidak dikasih kartu oleh wasit. Padahal kejadiannya di depan wasit. Maka itu hal yang aneh buat saya, teman-teman. Harusnya babak pertama itu ada satu penalti yang diberikan oleh wasit ke pemain Arsenal. Karena pemain Real Madrid melakukan pelanggaran handball, bola mengenai tangan, tapi tidak dikasih oleh wasit. Sangat-sangat miris. Ya, sedikit miris, teman-teman. Tapi ya, itulah pertandingan selalu ada drama-dramanya. Namun yang menarik kali ini memang gol dari Declan Rice yang tidak disangka-sangka, teman-teman. Sangat tidak disangka-sangka. Ini tentunya tidak bisa dibilang kebetulan. Karena 2 gol sekaligus melalui tendangan bebas. Tidak bisa dibilang kebetulan, tapi harus diakui bahwa ini melalui latihan yang cukup-cukup keras. Tidak pernah Declan Rice diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas secara langsung. Tapi dalam pertandingan kali ini, dia diberi kesempatan untuk menendangnya secara langsung ke gawang. Dan hasilnya memang sungguh sangat spektakuler. Sangat bisa membungkam Real Madrid kali ini. Ditambah lagi golnya Merino. Itulah teman-teman ya, yang tidak diprediksi. Biasanya pemain-pemain Arsenal melakukan set piece, mengumpannya ke temannya di depan, tapi kali ini pemain Arsenal, Declan Rice, diberi kesempatan untuk mencoba langsung ke gawang, memanfaatkan kesempatan yang ada, dan hasilnya memang. Ditambah lagi gol itu dilakukan di depan Roberto Carlos yang mempunyai tendangan bebas yang terkenal dengan tendangan pisangnya juga. Wow. Memang top kali ini buat Declan Rice. Wajar saja kalau Declan Rice menjadi man of the match dalam pertandingan kali ini. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Kita tunggu leg keduanya di markas Real Madrid, teman-teman. Harapannya saya sebagai fans Arsenal, ya Arsenal mampu memenangkan pertandingan dan lolos ke fase berikutnya. Itu saja warga bola semua, dan salam olahraga. See ya.